Halo guys, kembali lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan membacakan manga Jujutsu Kaisen chapter ke-67. Cerita dimulai ketika Geto sedang duduk santai di kursi. Di belakang Geto terlihat ada seseorang tentara Ki. Dia menantang Geto. Geto dengan santai menanggapinya. Tentara Ki tadi pun terlihat kesal dan dia berkata, "Bocah sepertimu memangnya bisa apa? Kami punya Fire, prajurit terkuat." Geto langsung mengambil HP-nya dan memperlihatkan sebuah foto yang ternyata Fire sudah dikalahkan oleh Gojo. Organisasi pun dibubarkan karena prajurit terkuat mereka sudah kalah. Skin berganti di sebuah tempat pacuan. Terlihat Fushiguro yang sedang duduk melihat pacuan didatangi oleh seseorang. Di sini, mereka berdua membahas tentang rencana untuk menculik wadah bintang plasma. Lalu, kita kembali lagi ke Gojo dan Geto. Gojo berkata, "Apa kita bawa dia ke dokter?" Geto pun menjawab, "Seandainya Shoko ada di sini." Tiba-tiba, wadah bintang plasma atau kita sebut saja Riko Amane terbangun dari pingsannya. Riko Amane kaget ketika digendong oleh Gojo. Dia langsung menampar Gojo dan berkata, "Brengsek, kalau kalian ingin membunuh, kenapa nggak langsung melakukannya?" Geto pun menjawab dengan nada lembut, "Hei Riko, jangan khawatir, kami nggak bermaksud menculikmu kok." Riko Amane membalas, "Bohong, kau kelihatan seperti pembohong. Dan poni apaan itu?" Gojo dan Geto kesal dengan Riko dan menarik Riko bersama-sama. Tapi ketika ada Misato Kuroi datang, ekspresi wajah Riko pun terlihat senang. Nah, Kuroi itu adalah pengasuh Riko. Riko pun bertanya, "Kau naik apaan itu?" Kuroi menjawab, Ini teknik kutukan cowok berponi." Geto langsung ikut dalam percakapan. "Jangan sebut aku begitu." Geto lalu menjelaskan teknik kutukan yang dia miliki. Geto bisa memanipulasi teknik terkutuk. Dia dapat mengendalikan arwah terkutuk yang dia pilih. Lalu Gojo bertanya, "Apa kau nggak merasa sedih karena penggabungan itu? Aku khawatir tentangmu loh." Riko pun menjawab, "Menggelikan, perkataan biasa dari orang bodoh. Dengar, Master Tengen adalah aku, dan akulah Master Tengen. Kau bicara tentang penggabungan dan kematian seolah mereka itu sama. Tapi kau salah besar. Dengan penggabungan, aku akan menjadi Master Tengen. Tapi Master Tengen juga akan menjadi diriku. Keinginanku, hatiku, semangatku, semuanya akan terus hidup setelah penggabungan. Kalian dengar nggak?" Gojo dan Geto lalu berbicara berdua. Gojo berkata, "Dari gaya bicaranya, kayaknya dia nggak punya teman." Geto pun membalas, "Pasti merepotkan ya." Riko pun langsung menyambar dengan ekspresi wajah kesal. "Kalau di sekolah, aku ngomong biasa tahu." Ngomong-ngomong tentang sekolah, Riko pun pergi ke sekolah karena takut terlambat. Gojo yang masih berada di rumah Riko ditelepon oleh Sensei Machamichi. Gojo berkata, "Apa? Bukannya lebih aman membawanya kembali ke SMA Jujutsu sekarang?" Sensei Machamichi membalas, "Aku juga setuju. Tapi ini perintah Master Tengen. Kita harus menuruti permintaan Riko Amane." Teleponnya pun langsung dimatikan oleh Gojo. Gojo tambah kesal dan berkata, "Cih, kalau sama cewek itu dia lunak sekali." Geto pun menenangkan Gojo dan berkata, "Jangan begitu Satoru, dia bilang begitu, tapi sebenarnya setelah penggabungan dia akan pergi ke bawah SMA Jujutsu bersama Master Tengen untuk membuat pelindung, teman, keluarga, dan semua yang dia sayangi. Dia tak akan bisa melihatnya lagi. Biarkan dia menikmati hidupnya. Itulah misi kita." Pengasuh Riko Amane, yaitu Kuroi, menyela ke dalam pembicaraan. Dia mengatakan bahwa Riko itu tidak mempunyai kerabat sama sekali.
Keluarganya mengalami kecelakaan saat Riko masih kecil dan dia diasuh oleh dirinya sendiri. Kito pun berkata, "Kalau begitu, kaulah keluarganya." Di waktu yang bersamaan, Kucu bertanya kepada Kito bagaimana dengan roh pengamat yang dipasang. Kito pun merasakan bahwa dua roh pengamat yang dipasang sudah dibunuh. Mereka berdua pun bergegas ke Riko. Dua roh pengamat tersebut dibunuh oleh seseorang yang ingin mengincar Riko. Mereka berdua bisa disebut pembunuh bayaran. Di situ terjadi percakapan. 3 juta. Bagus sekali. Ya, bukan penyihir. Dan kita tahu di mana lokasinya. 3 juta yen untuk membunuh seseorang bocah. Menguntungkan sekali. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.